Untuk materi pertama kita belajar tentang iman kepada hari akhir atau meyakini bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Nanti setelah ini kita lihat video pembelajarannya. Jangan lupa subscribe dan komen dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Yasir SPD. Bapak diamanahkan untuk mengajar bidang studi pendidikan agama Islam dan baca tulis Al-Quran. Hari ini materinya adalah iman kepada hari akhir, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita membahas tentang iman kepada hari akhir, Bapak ingin membahas dulu tentang rukun iman, karena sering terlupakan. Ini dari dulu kita diajarkan, dari TK, PAUD, SD, kita diajarkan oleh guru-guru kita tentang rukun iman, yang sampai lupa. Ya. Jadi rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, yang akan kita bahas hari ini adalah iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi iman itu artinya percaya. Jadi kita harus percaya tentang rukun iman ini. Jangan sampai kita setengah-setengah, tidak boleh. Karena kalau kita nggak percaya dengan rukun iman ini, maka kita akan keluar dari Islam. Kufur kita. Ya. Makanya kita harus percaya. Lanjut, nah kita akan masuk ke materi, yaitu tentang pengertian hari akhir. Apa itu hari akhir? Yaitu meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seluruh isinya akan mengalami kehancuran. Apa bukti ayatnya ini? Dalam Quran surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur." Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Jadi alam hari akhir itu adalah semua manusia, semua alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Baik manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, jin, syaitan akan mengalami namanya kematian, dan bahkan malaikat. Itu sangat luar biasa dahsyatnya tentang hari akhir. Nah, kalau kita membahas hari akhir, maka kita akan membahas tentang hari kiamat. Makanya ulama membedakan kiamat itu ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat sugro. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya adalah matinya seorang karena sakit, kecelakaan, musibah, atau banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan bahkan kebakaran di mana-mana. Itu adalah salah satu kiamat sugro atau kiamat kecil. Kalau kiamat kubra itu apa? Kiamat kubra adalah terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Jadi kiamat kubra itu adalah kiamat yang sesungguhnya, ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Ketika Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka terjadilah kiamat kubra. Jadi semua alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Ya. Jadi semuanya akan mengalami kematian dan kehancuran. Itulah perbedaan antara kiamat sugro dan kiamat kubra. Lanjut, nah, ketika kita akan mengalami tentang hari akhirat atau kiamat, maka kita akan menuju perjalanan. Bapak dengan menggunakan istilah fase perjalanan manusia. Jadi ada 8 fase yang akan Bapak bahas. Ini Bapak racik sendiri ya. Jadi pertama adalah fase alam ruh.
Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, Allah sudah menciptakan ruh kita. Sebelum jasad kita diciptakan, ruh kita itu Allah sudah ciptakan. Nah, di mana? Di alam ruh. Ya, sampai kapan? Nggak ada yang tahu. Bapak juga nggak tahu. Ya. Nah, ketika di alam ruh, maka kita akan menuju fase yang kedua. Apa itu? Alam rahim. Nah, di alam rahim ini kita berada selama 9 bulan 10 hari. Ketika usia 4 bulan 10 hari, maka Allah meniupkan ruh kita ke masing-masing janin seorang ibu. Pada saat usia 4 bulan 10 hari, maka janin dalam perut seorang ibu itu akan hidup. Jadi ketika hidup selama 9 bulan 10 hari, ada yang kurang juga, ada yang lebih, ya masing-masing takdirnya. Jadi ketika 9 bulan 10 hari, maka lahirlah menuju fase yang ketiga, yaitu apa? Alam dunia. Nah, kita berada di alam dunia ini. Ini adalah fase yang ketiga. Fase yang ketiga inilah yang menentukan kita menuju alam akhirat selamat atau tidaknya, ya. Karena di fase inilah, ya, yang akan menentukan, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Makanya Bapak berpesan, di fase yang ketiga ini kita sebagai seorang muslim memperbanyaklah amal soleh. Jangan pernah meninggalkan sholat, jangan pernah mencuri, ya. Jangan pernah kita melakukan yang dimana Allah itu nggak ridho, ya. Jadi yang kita lakukan adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ungkapan, kalau yang kita tanam adalah kebaikan, kelak di akhirat kita akan memanen kebaikan. Atau sebaliknya, jika yang kita tanam adalah keburukan, kelak yang akan kita panen adalah keburukan yang telah kita perbuat. Alhamdulillah dzalik, ya. Jadi di fase yang ketiga ini sampai kapan kita? Nah, ini masing-masing jatahnya. Ada yang baru lahir meninggal, ada baru umur 4 bulan meninggal, ada yang baru 10 tahun, 18 tahun meninggal, dipanggil oleh Allah. Ada umur yang 60 tahun, kudu itu dipanggil. Karena umur yang segitu itu udah ada tanda-tandanya. Apa itu? Satu, rambutnya sudah mulai memutih atau uban. Yang kedua, tubuhnya, kulitnya sudah mulai keriput. Ketiga, pandangannya sudah mulai melapur. Itu adalah tanda-tanda kita itu sudah mau menuju alam berikut atau alam akhirat, ya. Nah, ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai jatahnya, ya. Kalau Bapak kapan? Kalau Bapak mah ikhlas, kapan aja, ya. Kalau mau kalian duluan, Bapak belakangan, atau sebaliknya, Bapak belakangan, kalian duluan, ya. Insya Allah ikhlas, ya. Ketika sudah malaikat maut diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita, maka kita akan meninggal dunia menuju fase yang berikutnya, itu apa? Yaumul barzah. Apa itu yaumul barzah? Yaitu yang dikenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Sampai kapan kita di yaumul barzah? Sampai hari kiamat, sampai malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Nah, makanya di alam barzah ini, ya, kita akan mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur, tergantung tadi fase yang ketiga, yaitu alam dunia. Kalau amalnya baik, insya Allah mendapatkan nikmat kubur. Kalau amalnya kurang atau keburukannya banyak, ya wayahnya kita mendapatkan siksa kubur. Nah, ketika di alam barzah ini sampai kapan? Ya, sampai hari kiamat. Nah, ketika sudah di alam barzah, maka kita akan menuju fase yang berikutnya, yaitu apa? Yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Itu yaumul ba'ats. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa nufiqa fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Yang artinya, dan ditiuplah sangkakala yaitu oleh malaikat Israfil, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Quran surat Yasin ayat 51. Nah, ini Yaumul Ba'ats ini kita akan dibangkitkan. Oke, di alam kubur tadi fase yang keempat itu, di alam kubur itu, alam barzah itu, kita kalau amalnya baik, tubuh-tubuh kita ini akan abadi, nggak dimakan cacing tanah. Tapi kalau amalnya kurang, ya di cacing tanah, Allah akan sisakan itu apa? Tulang ekor. Nah, tulang ekor itu nanti ketika dibangkitkan di Yaumul Ba'ats, ya Allah membangkitkan dari tulang ekornya, seperti tanaman-tanaman yang akan tumbuh. Nah, jadi semua jasad itu akan musnah, tulang belulang akan musnah kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor inilah Allah bangkitkan manusia. Ketika Yaumul Ba'ats, maka kita menuju ke fase berikutnya, yaitu Yaumul Mahsyar atau fase yang ketujuh. Yaumul Mahsyar ini adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia dari alam kuburnya di sebuah padang yang sangat luas dinamakan Padang Mahsyar. Bayangkan, semua manusia dari zamannya Nabi Adam sampai manusia terakhir Allah kumpulkan di Padang Mahsyar. Kita itu di antara manusia begitu banyaknya, ya. Makanya kita tuh harus beda, ya. Bedanya apa? Amal kebaikan kita. Kalau amal kebaikan kita, insya Allah di Padang Mahsyar kita akan terang. Begitu banyaknya manusia, ya. Nah, Yaumul Mahsyar ini Allah membangkitkan kita tidak menggunakan pakaian, ya. Kita akan telanjang, ya. Makanya ketika itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Padang Mahsyar. Wahai Rasulullah, bagaimanakah keadaan manusia ketika mereka di Padang Mahsyar? Rasulullah SAW menjawab, mereka tidak berpakaian sama sekali. Selanjutnya Aisyah bertanya, begitu juga dengan para wanita? Rasulullah menjawab, ya, begitu juga dengan para wanita. Aisyah melanjutkan pertanyaannya, wahai Rasulullah, apakah mereka tidak merasa malu? Beliau menjawab, wahai Aisyah, perkara dan masalah yang mereka hadapi pada hari itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar saling pandang di antara sesama mereka. Itu sangat luar biasa, ya. Nah, sudahlah kita di Yaumul Mahsyar, maka kita akan menuju fase yang berikutnya, yaitu Yaumul Mizan, fase yang ke-8. Ya, Yaumul Mizan itu adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk. Amal baik dan buruk kita. Sebanyak kebaikan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seburuk amal keburukan kita Allah akan timbang juga. Nah, makanya Allah itu mempunyai nama Al-Adil, Maha Adil. Ya. Apa bunyi ayatnya yang sering kita hafal? Ya. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Ya. Nah, jika ditimbang, maka kita menuju fase yang berikutnya, yaitu Yaumul Hisab, atau hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Ketika Allah hisab, luar biasa, ya. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, Allah akan hisab, akan hitung. Yang pernah nyopet bukan temannya, Allah hitung. Yang pernah menggibah temannya, Allah hitung. Yang pernah menjorogin temannya sampai cebur comberan, Allah hitung. Segitu Allah maha adil-adilnya, ya. Itulah Yaumul Hisab.
Itulah fase-fase yang akan kita lalui ya ketika kita meninggal dunia. Begitu panjangnya perjalanan itu. Makanya selama kita hidup di dunia ini, maka perbanyaklah amal soleh biar kita nanti bekal menuju alam akhirat kita akan mudah sampailah kita menuju surga dan neraka. Semoga bermanfaat materi tentang hari kiamat ini, tentang iman pada hari akhir ini. Ya, kalau ada yang bertanya silahkan nanti di dalam komentar ya. Semoga bermanfaat ya. Sekian materi ini yang Bapak sampaikan ya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.